Peko dan Marc Marquez untuk pertama kalinya turun bersama di tim yang sama di sirkuit menggunakan motor prototipe MotoGP. Setelah 2 hari bersama-sama mengetes motor prototipe dari tim Ducati merah, Peko dan Marc mempunyai kesan yang positif terhadap motor yang dikembangkan oleh tim Ducati untuk tahun 2025. Dan ada yang spesial di tes pramusim tahun 2025 ini. Karena setiap tim yang berlaga di ajang MotoGP hanya boleh mengembangkan satu mesin untuk mesin 2025 dan 2026. Ya betul sekali, karena Dorna Sports telah mengumumkan bahwa mesin yang dikembangkan di awal musim tahun 2025 ini akan dibekukan. Karena tahun 2026 semua pabrikan tidak boleh mengembangkan atau membuat mesin baru untuk musim tersebut. Karena seperti yang kita tahu, Dorna juga telah mengumumkan bahwa tahun 2027 MotoGP akan menggunakan peraturan terbaru dalam pengembangan motor seperti kapasitas mesin, pengembangan aerodinamik, elektronik akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu mungkin tahun 2026 semua tim pabrikan di MotoGP akan berfokus untuk mengembangkan mesin dan segala sesuatu untuk mendukung regulasi terbaru di tahun 2027. Ya mungkin biar pabrikan di MotoGP itu nggak terlalu sibuk dan terlalu pusing untuk mengembangkan mesin di tahun 2027. Karena kalau semisalkan 2026 pakai mesin baru, tahun 2027 bakal peraturannya 180 derajat berbeda, itu akan sangat merepotkan. Karena harus mengembangkan 2 mesin hanya dengan waktu 1 tahun. Itu kayaknya nggak mungkin gitu. Bahkan mungkin beberapa pabrikan sudah mulai mengembangkan mesin dan aerodinamik untuk tahun 2027 dari sekarang. Oleh karena itu, para tim pabrikan akan menggunakan mesin tahun 2025 di tahun 2026 juga. Jadi bisa dibilang rider yang bisa berprestasi dengan mesin 2025 berpotensi besar juga akan berprestasi di tahun 2026. Pembalap berlomba untuk beradaptasi secepat mungkin dengan mesin terbaru di setiap pabrikan karena itu akan menguntungkan pembalap dan tim di ajang MotoGP tahun 2025. Kita lanjut ke pembahasan seorang Peko yang diwawancarai setelah tes pramusim di Sepang di hari kedua kemarin. Dia bicara kepada beberapa wartawan yang ada di sana bahwa dia memiliki banyak kemiripan dengan Marc Marquez. Selama tes pramusim di Sepang, Peko sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam setup mesin dan aerodinamik yang akan digunakan di tahun 2025 karena dia bilang bahwa setup mesin yang dites sekarang akan di-freeze sampai tahun 2026. Jadi dia tidak bisa atau tidak boleh terburu-buru untuk berasumsi terhadap hasil-hasil yang ada di tes saat ini. Kata dia, bisa mencatatkan waktu yang cepat di tes Sepang 2025 belum tentu sesuatu yang positif karena mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin di tes Sepang ini untuk menjadi referensi penting selama jalannya musim 2025 dan 2026. Dan dia juga bilang kalau dia merasa luar biasa karena untuk pertama kalinya dalam karir Peko, dia merasakan perasaan yang sama persis dengan rekan setimnya yaitu Marc Marquez. Jadi selama ini dia balapan di Ducati belum pernah merasakan chemistry yang begitu kuat dengan rekan setimnya. Dia pernah satu tim dengan Jack Miller, Enea Bastianini, dan baru sekarang dia memiliki perasaan yang seperti ini katanya. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Katanya selama tes pramusim di Sepang, feeling terhadap mesin baru Ducati merah dan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ke insinyur-insinyur Ducati sama persis. Pokoknya samalah pertanyaan dan tanggapan tentang mesin terbaru dari Ducati antara Peko dan Marc Marquez. Ini keren sih kalau menurut gua karena seperti yang kita tahu bahwa Peko berasal dari Italia, yang notabene dia juga salah satu murid terbaik dari Valentino Rossi. Dan sudah bukan rahasia umum kalau Valentino Rossi dan Marc Marquez adalah musuh bebuyutan. Bahkan bisa gue bilang kalau sejarah permusuhan terbesar di era MotoGP modern adalah permusuhan mereka berdua. Tapi gue lihat Peko tidak berpengaruh dengan permusuhan tersebut. Itu bisa digambarkan dengan sikap dia kepada Marc Marquez dari zamannya Marc baru pindah dari tim Repsol Honda ke tim Ducati Gresini.
Beberapa kali Pecco membantu Marc Marquez untuk mendapatkan front row di sesi kualifikasi atau sesi praktis. Apalagi setelah Ducati Merah mengumumkan kalau Marc akan menemani dia di pedok Ducati Merah di tahun 2025. Kemesraan mereka berdua sudah terjadi di paruh kedua musim tahun 2024 kemarin. Apalagi dengan prestasi Enea yang kurang bisa membantu Pecco untuk mempertahankan gelar juara dunianya dari Jorge Martin. Gue juga bisa menyimpulkan kalau Pecco seneng kalau Marc Marquez betah di tim merah. Karena siapa yang gak senang setim dengan 8 kali juara dunia. Pastinya masukan-masukan dari 8 kali juara dunia untuk pengembangan motor dan tim itu sangat luar biasa. Karena pengalaman juaranya udah gak bisa lagi diragukan. Dan strategi-strategi untuk memenangkan sebuah balapan juga bisa dicontek lah dikit-dikit. Walaupun tim Ducati Merah memiliki strategi-strategi yang sangat luar biasa selama 2 tahun terakhir. Gue lihat di beberapa kali Pecco nggak bisa tembus ke kualifikasi 2. Ducati dengan sangat santai dan sangat cerdas bisa membawa Pecco masuk ke zona kualifikasi 2 dengan cukup mudah jika dibandingkan dengan tim pabrikan lainnya yang kadang melakukan blunder. Pokoknya Ducati Merah sangat tahu kapan pembalapnya harus keluar dari pedok dan kapan waktu yang tepat pembalap bisa masuk ke pedok dan tanpa membuat pembalap lain mendapatkan keuntungan yang besar. Karena kita tahu semua di 3 tahun terakhir Ducati mempunyai motor yang bisa dibilang paling kencang di sirkuit. Ditambah lagi pembalapnya mempunyai pengalaman yang bagus dan motivasi yang sangat keras untuk mendapatkan kemenangan di setiap seri. Jadi, tim pabrikan lainnya atau pembalap dari tim lain akan mencari keuntungan di belakang pembalap Ducati Merah. Selain itu, Pecco bilang ke wartawan kalau dia masih belum bisa memilih mesin mana yang akan dia gunakan di tahun 2025. Karena Ducati membawa 2 spek mesin, yaitu mesin yang benar-benar baru untuk tahun 2025 dan spek mesin yang dipakai di GP24. Pecco bilang kalau dia masih sangat suka dengan karakteristik mesin GP24, tapi peluangnya masih 50-50 katanya, dalam memutuskan mesin mana yang akan digunakan di tahun 2025 ini. Dia bilang juga kalau GP25 sangat bagus dan cepat di lintasan lurus dan dalam hal akselerasi. Karena pembalap yang mencapai kecepatan tertinggi hanya jika motor keluar dengan baik dari tikungan. Hal itu bisa terjadi kalau pembalap disuguhkan oleh mesin yang halus karena pembalap bisa mengatur akselerasi dengan sangat baik hanya dengan tangan kanan maksudnya. Pecco bilang 24 memiliki pengereman yang lebih baik dari GP25. Dan dia menyayangkan kalau pengereman seperti di GP24 belum bisa dilakukan dengan GP25. Statement tersebut juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh Marc Marquez. Bahkan statement Marc sama sekali tidak ada yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Pecco. Mereka berdua sedang kebingungan sepertinya karena hanya dengan waktu 3 minggu musim tahun 2025 akan segera dimulai dari Buriram, Thailand yang biasanya di Losail, Qatar ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecelakaan yang dialami oleh Martin yang sudah kita bahas kemarin. Tapi kali ini kita mendapatkan kabar terbaru untuk perkembangan dan investigasi apa yang sebenarnya terjadi pada kecelakaan tersebut. Salah satunya adalah tanggapan dari Michelin, pabrikan ban yang menjadi satu-satunya pemasok resmi untuk MotoGP saat ini. Michelin menepis anggapan bahwa ban berperan dalam kecelakaan tes Jorge Martin. Sebelumnya Martin mengalami high side yang cukup mengerikan di tes hari pertama Sepang Malaysia dan dia harus kembali lagi ke Eropa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dia sama sekali tidak bisa melanjutkan tes pramusim yang ada di Sepang dan di Buriram, Thailand minggu depan. Sangat disayangkan padahal Martin baru aja ninggalin Ducati karena sakit hati dan tidak ada slot di tim pabrikannya. Dan memutuskan untuk membela tim Aprilia yang notabene Aprilia memiliki tim dan motor yang sama sekali berbeda dari Ducati walaupun sama-sama dari Italia. Apalagi dia memutuskan untuk membawa nomor 1 dari Ducati dan dipasang di RSGP Aprilia. Pastinya itu menjadi beban tersendiri untuk Martin dan juga untuk Aprilia. Karena bagaimanapun Martin mendapatkan nomor 1 itu memakai motor dari Ducati.
Setelah kecelakaan yang dialami oleh Martin, Michelin langsung menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi. Michelin bilang kalau setiap ada kecelakaan yang terjadi di sirkuit, Michelin akan menginvestigasi langsung secara mandiri apa yang terjadi pada ban mereka. Karena ban adalah salah satu komponen yang sangat penting dan vital jika terjadi sebuah kecelakaan. Dan tidak menutup kemungkinan data dari ban tersebut bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Michelin bilang kalau memeriksa ban setelah Martin melakukan uji coba dan hasilnya katanya bagus. Bahkan mereka menampilkan data-data yang mereka himpun dari bahan yang digunakan oleh Martin saat itu. Michelin mengatakan kalau sisi kiri dan kanan ban tersebut mempunyai performa yang bagus. Kata Michelin, saat ban tidak berfungsi dengan baik, ban itu akan tampak mengkilap dan halus. Dan hal tersebut tidak terjadi pada ban yang dipakai oleh Martin. Michelin juga menganalisis lap time dari Martin ketika memakai ban tersebut. Analisis Michelin mengatakan kalau Martin gaspol selama 4 hingga 5 lap pertama dengan waktu yang mirip dengan pembalap lain. Tapi di lap yang kedua, Martin memiliki waktu yang lebih cepat daripada pembalap seperti Pecco atau Binder. Setelah itu Michelin bilang kalau Martin mengalami 2 kecelakaan dan mereka bilang itu hal yang agak aneh kalau Martin bisa bertahan selama 13 lap. Kenapa aneh? Kata Michelin, karena biasanya jika pembalap merasakan ban tidak berfungsi dengan baik, pembalap akan balik ke pedok dan meminta untuk mengganti ban tersebut setelah 2 atau 3 lap. Dan seperti yang dikatakan oleh Massimo Rivola, kalau ban memiliki tekanan dan suhu yang baik-baik saja. Jadi setelah Aprilia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan kecelakaan yang dialami oleh Martin, sekarang Michelin juga bingung. Jadi belum ada kejelasan yang masuk logika dan terperinci tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kecelakaan tersebut. Kalau Martin absen di tes kedua di Buriram minggu depan, berarti dia bakal memulai musim pertamanya dengan tim pabrikan Aprilia dan sebagai juara dunia bertahan setelah hanya menyelesaikan 90 lap di atas RSGP. Ya, gue berharap sih dia masih bisa kenceng dan memperlihatkan perlawanan yang sengit untuk mempertahankan nomor satunya yang dia bawa dari Ducati ke Aprilia, karena yang pasti Ducati merah dan Ducati lainnya akan berebut nomor tersebut untuk musim 2026, karena Ducati juga pastinya pengen membuktikan kalau motor mereka masih lebih masuk akal menggunakan nomor 1 tersebut dibandingkan dengan tim atau pabrikan lainnya yang ada di MotoGP. Oke, mungkin itu aja informasi di video kali ini tentang tes pramusim Sepang MotoGP 2025. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.